orang yang relevan. Ya, tolak ukurnya ini kemarin udah dibenerin ya Sis ya, udah sama ya sama yang PSKK ya Sis ya. Nah, terus ke bawah. Ini relatif nggak ada perubahan sih sebetulnya. Ya, toh. Jadi di sini tetap kita akan menggunakan sebentar, sabar. Nah, di sini kalau Bapak Ibu ngelihat bahwa di sini kita akan menggunakan demonstrasi yang di mana memang nanti ada IA03 yang menyanyikan pertanyaan pendukung observasi yang dilakukan secara lisan. Jadi pertanyaan waktu dia demonstrasi dalam hal ini disebut observasi, kita sebagai asesor akan melakukan observasi dengan apa yang dia demonstrasikan, kemudian asesor akan bertanya secara lisan. Jadi pasti seperti KSPG kan, Mbak Bu Rini kemarin itu kan bertanya kepada SPG-nya. Nah, pertanyaan-pertanyaan pendukung yang mendukung pada saat melihat melakukan observasi dengan apa yang didemonstrasikan tersebut. Misalnya tadi ya, bagaimana cara mendekati calon pelanggan. Nah, pada waktu dia demonstrasi dikasih kesempatan, kemudian asesor mengajukan pertanyaan pendukung observasi. Pertanyaan pendukung observasi itulah yang disebut IA03. Oke, nah ada hal yang eh, MUK yang ketiga lagi tentunya adalah tadi mengenai esai. Jadi kita akan melakukan yang namanya di samping tadi demonstrasi, kita juga akan melakukan ujian esai, tertulis esai seperti itu ya. Jadi itu IA06 di mana itu pertanyaannya secara esai kurang lebih secara serentak selama 60 menit. Kurang lebih seperti itu ya. Ini pelengkapan aja untuk membuktikan bahwa memang ada 3 MUK yang akan kita gunakan. Yuk ke bawah. Terus next is. Ya, ini semua ininya ya. Ini harus kita print nanti juga supaya bisa dilihat. Jadi di sini kita refresh kembali yang kemarin kita udah ikut pelatihannya ya. Jadi ada. Nah, oke, yang ini, bentar. Ini oposisi ya. Mengidentifikasi persyaratan modifikasi dan kontekstualisasi. Hmm. Ini kok saya masih nggak tahu yang ini ya. Ini apa ya, Sis ya? Ini kemarin kita kosongin ya, Sis ya. Karakteristik kandidat. Oh, saya ingat ini misalnya kalau kandidatnya ada pakai kursi roda kayak gitu ya. Jadi ini kita kosongin aja karena orangnya semua tidak maksudnya sehat gitu kecuali satu orang aja yang tadi bahasa aja gitu ya. Tapi kita tidak melakukan perubahan perangkat asesmen gitu ya. Jadi kita anggap aja orangnya cuma butuh penjelasan yang lebih saja. Jadi semua orangnya tidak perlu pakai kursi roda, tidak buta warna gitu ya. Jadinya kita tidak perlu mengisi ini gitu. Oke, saya ingat hal itu. Yuk, next is. Rizka. Oke, kita mapa 02. Oke, this is jualan. Ke bawah. Nah, di sini kita tentu harus ngisi ini ya. Jadi tugas web demonstrasi, pertanyaan untuk mendukung observasi, dan kemudian pertanyaan tertulis esai. Oke, terus ya next is. Nah, berarti sekarang mulai masuk tadi ya, AK1, AK2, AK3. Hmm. Ya, AK1, nah di sini kita akan mencontengnya nih sis, jadinya kan observasi langsung, bukti yang dikumpulkan ya kan, terus kemudian hasil tes tulis. Siska, jadi mesti conteng itu sis ya. Ini apa sih persetujuan asesmen dan kerahasiaan ya. Jadinya ini nanti mesti ditulis tuh sis, kita melakukannya namanya L, observasi langsung, gitu. Sama ujian tes tertulis, bukan bukan verifikasi portfolio, tapi observasi langsung. Ini nanti TUK-nya sewaktu ya sis, gitu ya. Ya ini ya oke ini biasa lah tanda tangannya AK1. Terus AK2, yuk sis masuk. Tadi diisi ya sis. Jadi TUK-nya sewaktu gitu ya. Tapi asesor juga kalau bisa kelihatan Mbak Siska belum ngisi dicenteng aja ya. Iya.
Oke, AK02 tugas praktek demonstrasi. Nah, ini menjadi bagian dari tugas pada saat kita diberi waktu kurang lebih 15 menit. Jadi, Oh iya, eh, ini ya, Bu, apa ini? mohon maaf. Hah? Mau AK02 dulu atau sesuai checklist? Oh, sesuai checklist saja, Oke, biar nggak berarti bingung. kita asesmen dulu ya, Bu. Oke, baiklah. Oh ya, ini banding ya toh. Ini nggak apa, ini mereka nggak perlu tanda tangan kan? Dikasih tahu aja toh. Oke, tapi tetap harus di print ya toh. Persyaratannya di persyaratannya di print nggak perlu semua kan? Kemarin ya sis ya. Iya. AK04, heeh. AK05 ada nggak? Oh, ini masuk ke IA01 Siska. IA01. Mau AK berapa, Bu? IA01. Kamu mau pakai urutan apa? Ini mau Pakai urutan. urutan checklist, Bu. Oke. Mau masuk mana? Oke. IA02. Tugas praktek demonstrasi. Nah, ini sama TUK sewaktu. Tolong diisi aja, gitu. Terus ke bawah. Nah, ini soalnya. Nah, ini kemarin ya. Jadi soalnya adalah sederhana yang tadi 15 menit. Tunjukkan dan demonstrasikan cara Anda sebagai sales tentang konsep selling skill. Sebenarnya maksudnya ini yang tadi di unit kompetensi itu ya. Jadi mau diubah kata-katanya kali ya. Bagaimana cara untuk mendekati supaya sama dengan yang ada di unit kompetensinya. Di Gitu ya. jawabannya, di jawaban biar sama gitu. Ada di lembar jawaban, Bu. Coba lihat lembar jawabannya. Jadi Coba. teman-teman asesor sembari melihat jawabannya langkah-langkah ini. Nah, ini ya. Cuma kan tadinya waktu konsep selling skill ini di dalam unit kompetensinya kan nggak ada nih Pak Hendra. Kita mesti ubah ke bahasa Indonesia supaya nyambung gitu loh Pak Hendra. eh Mau ditulisnya yang mana? Mau dikasih nama apa? Pakai bahasa Indonesianya. Cara Maksudnya mendapatkan, Hah? cara apa? Cara apa, Bu? Tentang eh bagaimana cara mendekati calon pelanggan. Tadi itu loh, yang di unit kompetensi tadi itu loh. Bukan, kalau ini kan konsep selling skill beda. Ini nih, yang di layar sekarang kan konsep selling skill. Selling skill Ya, itu adalah coba ceritakan langkah-langkah. Misal satu dia bilang persiapan. Coba ceritakan persiapan apa aja yang belum siapkan. Kan kemarin saya sudah dijelaskan dia nih bahwa persiapan itu ada persiapan, ada katalog, ada price list, ada rambut disisir, apa semuanya itu persiapan. Nah oke nanti oke ada benar-benar. penjelasan. Cuma mesti dipindahin ke bahasa Indonesia aja nih Pak Hendra supaya merefer sesuai dengan unit kompetensi yang tadi Yang itu. mana? Yang sebelumnya unit kompetensi yang ada di eh, MAPA tadi, MAPA 1. Oh, ya di bahasa Indonesia kan aja. Karena standar dari Nah, BNSP kan bahasa Indonesia. makanya tadi mesti disesuaikan ke bahasa tentang konsep teknik teknik menjual. Coba tadi mapa 1-nya sis, coba balik ke mapa 1 sis. Oke. Dibikin layak kedua layak bisa nggak sis? Dua layak aja biar gampang. Ditarik, yang satu ditarik jadi ke kanan, jadi bisa jadi dua layar. Yuk, coba di jalan yuk. Nah, sebentar sis, saya mau nyariin kata-kata yang tadi. Ke atas, ke atas. Kita mau lihat unit kompetensinya Siska. Meng, bukan mengidentifikasi terus lagi. Mengidentifikasi. Yang ada KUK-nya, mapan. Bukan komunikasi, bukan. Hmm, Melaksanakan penulisan, bukan. Terus, melakukan pendekatan kepada calon potensial. Ini loh Pak Hendra. Pak Hendra, tunjukkan dan demonstrasikan cara Anda sebagai sales pada saat Uh, melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial. Bisa nggak kayak gitu ya, diubah bahasa uh, Indonesianya? ya Dikurung aja betul. ya, garis kurung Ya, aja ya.
Ya betul, gini ada dua loh Bu. Hah? Pendekatan untuk pelanggan potensial sama selling skill itu dua soal yang berbeda masing-masing satu soal gitu. Oh, enggak, saya cuma mau mindahin ininya, selling skillnya ini loh, merefernya ke yang mananya. Bukan yang ini ya, yang melakukan pendekatan kepada calon. Bukan, Jadi selling misalnya skill gini, itu keterampilan menjual Bu. Di dalam SKKNI, di dalam MAPA, dia masuk ke keterampilan menjual. coba dicari di sininya, biar biar bisa pindahin bahasa Indonesianya ini loh. Saya mau Ada. mindahin selling skill. Coba cari di bawah ada nggak? Yuk ke bawah. Mana ya? Melaksanakan keterampilan penjualan ini ya. Ya Ini betul, aja. betul Ini betul. oke. Berarti dikurung aja Siska. Kurung Turunnya selling skill. melaksanakan, kurung melaksanakan tentang konsep melaksanakan keterampilan penjualan. Sama dengan selling skill itu. Nah, kan jadi maksudnya biar biar ini aja, biar nge-refer ke sana gitu, ya toh? Nah, saya mau nanya nih, kita cukup satu soal ya, 15 menit cukup enggak itu? Satu soal atau mau Eh, tambah satu lagi? Kalau menurut saya, apakah kita perlu tambah? Karena gini, satu soal aja dia menjelaskan ini lama lah Bu. Hmm, Persiapan, misalnya Ya, apa? kalau itu sih setuju ya. satu aja ya Mbak Rini ya, Bu Satu Rini aja, ya. ya. Oke, Ini panjang jawabannya Nanti Bu. mereka memaparkan semua kan, iya. Ya, panjang kali lebar kali tinggi itu. nah Oke, betul lega. Pak Hendra, biar mempersingkat kan di sini ada Bu Laila, ada Bu Eli. Coba Pak Hendra Iya, ulang sedikit refresh yang kemarin disampaikan. Jadi biar nanti langkah 1 sampai 8 tuh seperti apa oke, contohnya? baik. Oke, silakan Pak Hendra. Eh, karena saya lagi di jalan, saya cek dulu apakah suara saya bisa didengar. Ya. Iya. Iya Bu, jadi sebetulnya Bu untuk demonstrasi ini kita cuma pilih satu Bu Lela. Jadi karena kan memang kita punya misi bahwa kita harus bantu dia untuk bisa lulus, gitu kan ya, kira-kira seperti itu. Iya betul, Dan betul. kalaupun mereka harus remedial nih, misal Bu Lela bilang, aduh ini benar-benar nggak bisa, itu mereka benar-benar harap minta dikasih remedial, maksudnya dikasih waktu untuk ngulang, let's say misalnya di misalnya dia dapat nomor pagi, ya udah nanti agak habis makan siang dia boleh ngulang lagi gitu. Karena menyangkut nilai 1 semesternya dia gitu ya. Jadi ini kayak gongnya gitu loh. Nah, jadinya memang tentu kita harus apa namanya probi, kita harus apa ya kasih sedikit clue petunjuk gitu ya. Karena tentu nggak bisa sama persis seperti yang diterangkan sama Pak Hendra, pas itu kan udah apa ya, maksudnya udah teoritis buku yang mungkin mereka cukup sulit untuk menerimanya dalam waktu dekat seperti itu. Jadi memang apa ini materinya Pak Hendra juga kita malam ini sudah share ya, siapa Siska ya Siska. Malam ini Siska udah kasih ke grup mereka semua Siska Terkait apa ini, Bu? Materi? materinya Pak Hendra. Iya, sudah. Nah, sudah Bu Laila. Jadi materinya pun sudah disampaikan kepada mereka untuk belajar. Nah, pastikan mereka kalau Bu Titis tuh bilang kemarin, aduh nanti mereka grogi gimana Bu Yeni, nanti kalau ngomongnya kebalik-balik, biasa apa ya, kita pada saat dia kebalik-balik atau apa, kita harus bantu. Bukannya yang ini dulu ya, gitu ya. Harus dikasih Betul. clue-clue begitu, gitu. Kan tugasnya asesor itu Ya ini, menggali terus Ya, sampai jawabannya betul kan gitu. ya Bu Bu, Rini. itu
yang materi dikasih Pak Hendra itu di grup ini ada kan ya Bu ya? Oh, nanti saya japri berat. Nanti kita japrin. Siska tolong japrin ke Ah grup iya, jadi Insta nanti kita ya. jadi biar inline aja sama Ya, siswanya ya, nih ya, ya. betul. Oke. Ya, nanti Oke Bu, ya Bu. dijapri Siska, tolong bantu japri. Soalnya kalau di grup tambah berat nanti ini ya. Nah, oke. Tapi kurang lebih Ya. ini Baik ketangkep Bu, ya. ya. Jadi soalnya satu saja sepakat ya, karena memang setiap langkah ini pasti membutuhkan penjelasan gitu. Oke, next Siska balik ke IA 03. IA 03 kemarin cuma ada 2 pertanyaan, ya toh? Sudah diubah sis, IA 03 yang kita pakai. Siska buang yang nggak kita pakai, Siska. Yang saya catat, jelaskan mengenai bauran pemasaran atau marketing mix. Yang Ikut. nomor, terus jelaskan konsep segmentasi, targeting, dan positioning. Udah, itu aja. Oke. Cuma 2 Ya, ini pertanyaan. jawabannya Ibu. Jadi cuma 2 ya. Jadi pertanyaan untuk mendukung observasi itu cuma 2 untuk operasional penjualan. Jelaskan mengenai bauran pemasaran, marketing mix itu yang 4P itu, ya toh? Kemudian jelaskan konsep STP, segmentation, targeting, dan positioning. Nah, kalau kalimat dia ada agak salah-salah gitu, Kita betulkan. dikasih jembatan keledai aja, apa tuh istilah jembatan keledai? Kasih apa? Kayak kisi-kisinya lah supaya benar gitu loh, ya toh? Karena pasti suka kebalik tuh antara targeting sama segmentation sama positioning gitu ya. Jadi mau tidak mau memang apa ya, kita bantulah gitu ya. Nah, terus kalimatnya juga yang mungkin bisa pakai contoh. Maksudnya gimana? Misalnya oke, misalnya mau bikin sambal tomat gitu ya kan. Nah, itu pengertian kamu sambal tomat untuk kelas apa? Kelas menengah ke bawah, ke atas, umur berapa, targetnya. Nah, itu dikasih clue itu. Nah, oke, yang kayak gitu disebutnya apa? Segmentation atau targeting ya, kayak gitu dikasih clue gitu. Ya, intinya kita harus memfasilitasi biar biar bisa jawab benar gitu loh, ya. Ya. Bu ya Kita ini arahkan supaya ada benar gitu. Iya. Bu tanya Ya, ini kalau yang buku teorinya mereka satu kiblat sama yang Philip Coulter doang ya atau enggak? sama. Ini semuanya Oh, base-nya Kotler. iya. Benar. Kalian kalau Oke, memang ini Coulter ya. googling aja pakai Kotler semua ya. Iya, pakai Kotler Coulter ya. STP Oke, Bu. dan Nah, dan apa itu bauran pemasaran, marketing mix ya. oke. Oke, next. Sudah itu IA 03, terus baru kemudian pertanyaan esai ya. Kalau pertanyaan esai maksudnya IA 06. Kalau IA 06 ini adalah mereka mereka kita kasih waktu 1 jam untuk menulis, kemudian nanti tentu menjadi tugas asesor untuk memeriksa. Nah, kenapa kita biarkan dia nulis esai supaya kita bisa meraba-raba pertanyaannya itu kurang lebih 80% benar, 90% benar gitu ya. Maksudnya di direka-reka aja seperti itu ya. Jadi coba Siska tunjukin mengenai pertanyaan kita milih pertanyaan kemarin juga kita ulang-ulang lagi terus terang nih pertanyaan biar mereka bisa ngelotok ya, kita kembali nanya mengenai 4P secara esai pelan-pelan. Siska, gimana aku bisa baca? Maaf Bu, lagi cek apakah dokumennya benar atau enggak. Takutnya saya salah share screen. Iya, enggak apa-apa sis. Nah, jadinya pertanyaan esainya ini sebenarnya pertanyaannya tuh mereka akan tulis di kertas, nanti kertas HVS-nya kita sediakan, atau kalau nggak muat di kertas ini, tapi kita ulang lagi gitu ya, mengenai bauran pemasakan tuh apa. Nah, mereka kita paksa untuk nulis gitu kan ya. Nggak mesti harus jawabannya seperti ini ya, minimal konsep mengenai 4P-nya itu bisa tercover. Product, place, ya toh, price ya, jadi produk, place, price, mereka bisa tahu lah ya itunya ya. Jadi ke bawah sih, place-nya tuh saluran distribusi, produknya tuh ya seperti produk tuh apa sih, benefitnya, USP-nya apa, terus kemudian promotionnya mau seperti apa ya. Jadi mereka mesti bisa jawab promotion tuh apa sih ya. Jadi seperti apa contohnya. Saya pikir mereka tuh lebih gampang untuk suruh ngasih contoh daripada mendefine. Kesulitan anak S1 adalah membuat definisi, define. Tapi kalau disuruh kasih contoh, apa contoh promosi? Coba kalau ke Indomaret. Oh itu Bu, diskon 50% bagian gituan. Nah, itu namanya promosi. Jadi
kita mesti bantu kayak gitu. Tapi ini mereka nulis ya, jadi biarkan ini mereka nulis. Oke, lanjut sih. Nah, ini tadi 4P, terus kemudian berikutnya adalah, pertanyaan kedua adalah, berdasarkan pemahaman Anda tentang definisi bauran pemasaran, jelaskan bagaimana Anda menentukan channel. Karena kemarin kita mesti memasukkan mengenai soal place, jadinya ini channel distribusi. Jadi ini ada kayak contoh soal aja. Ya, kasih contoh sama Pak Hendra. Kalau ukuran besar, bagusnya jualnya di mana? Kemarin Pak Hendra jelasin, ada namanya modern trade, ada yang namanya GT, ya, General Trade atau pasar tradisional gitu. Nah, kalau yang barangnya besar-besar, jualnya di mana? Nah, Pak Hendra kemarin bilang, ya itu lebih baik dijualnya di kelasnya yang tempatnya premium, seperti di supermarket, segala gitu ya. Tapi kalau yang jualnya kemasan renceng-renceng, ya jualnya di warung, di pasar tradisional. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan kita berpikir mengenai pola kikon yang, oh Bu, kan ada Lotte Grosser, ada Indogrocer, jangan sampai ke situ. Tidak boleh unsur knowledge tentang kikon management yang terlalu detail masuk ke dalam proses ini. Itu yang harus saya wanti-wanti nih untuk para teman-teman Bu Santi, Bu Rini juga ya. Jadi ya harus yang simpel aja kayak gini. Oke, next. Nah, pertanyaan ketiga adalah berdasarkan pemahaman Anda tentang definisi bauran pemasaran, jelaskan bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan pelanggan baru dan pelanggan lama. Nah, ini tentang gaya komunikasi. Nah, gaya komunikasi ini kan banyak nih. Ada cara ini gitu ya. Ini diambil intisarinya aja, kurang lebihnya ya. Pasti yang kita harus tahu kan berarti kan soal apa? Attitude toh, fisik, ya terus materinya, ya cara bicaranya. Ini diambil aja. Kalau dia 70% benar pun nggak apa-apa ya kayaknya. Jangan sampai dicoret semuanya gitu ya. Itu yang saya pesan sama kalian ya. Jika pelanggan yang sudah ditemui ada pelanggan reguler yang gaya komunikasinya sudah dikenal konsumen, maka Salman tetap harus membuat skenario komunikasi. Mulai dari Siska ke bawah, Siska. Nah, ini pertanyaannya ada, ini jawabannya. Jadi asesor bisa baca jawabannya ini ya. Ini jawaban yang teoritisnya. Nah, tapi ya kita harus menilai 80%, 70% benar apa enggak gitu ya. Kalau mereka nulisnya saya kira mereka nggak kebayang tuh probing gitu ya. Tapi ya kita harus membaca kurang lebih intisarinya seperti apa. Nomor 4. Jadi ada 7 nih kalau nggak salah. Jika Anda mempunyai pelanggan yang sangat kritis, terutama dalam hal menghitung keuntungan, apa yang harus Anda antipasi sehingga bisa mendapatkan penjualan dengan optimal? Ya, jadi untuk menghadapi pelanggan yang kritis, terutama dalam perhitungan keuntungan, maka persiapannya. Jadi ini sebenarnya langkah-langkah persiapan apa yang harus dilakukan, ya toh? Nah, mumpung barang ini belum di-print sama Mbak Siska. Mbak Siska udah nge-print belum nih? Sudah? Mbak Sis? Mbak Sis? Ya, lagi ngerjain yang lain. Ya sudahlah. Tapi menurut saya ini maksudnya tuh tahap-tahapnya apa sih ya? Apa persiapan dan assessment untuk menghadapi pelanggan yang mikirin tentang dari aspek keuntungan, dari aspek hitungannya gitu kan ada ya yang memang detail seperti itu ya. Tentunya dia harus menguasai materi pendukung penjualan, materinya. Dia harus menguasai sales stock, ya toh. Itu Dia harus menguasai product knowledge ya, ini shopping listnya ya. Ya, jadi harus harus kurang lebih seperti itu. Ke bawah, bentar. Ada yang mau dikoreksi nggak dari sini, Bapak Ibu? Ini soalnya kan kemarin disusunnya antara Pak Hendra, saya gitu. Coba ada Mbak Bu Rini, Bu Santi, ada yang mau di kalimatnya dibuat lebih mudah dipahami? Mohon masukannya. Ya, mungkin nanti saya mesti print dulu ya, Bu ya. Mungkin yang menjadi catatan-catatan yang memang kita harus perhatikan itu mungkin dikasih note aja, Bu, di situ supaya kita bisa punya bayangan. Soalnya kalau sekarang ini saya belum baca secara keseluruhan, saya orangnya tipenya yang mesti punya pegangan dari awal sampai akhir sehingga saya Ya, print di nah, kertas yang gitu, Bu. barang ini sudah ada di grupnya UMN, silahkan dibaca. Ada yang jawabannya. Siska sudah share dari kemarin. Ya, Oke, oke. silakan Ya, dibaca, silakan di ya, print ya Siska ya. Sudah ya. di-share Oke, Bu. gitu, silakan dibaca, di print. Nanti kalau memang kurang jelas, tapi uh, secara timeline waktu kita tidak banyak. Jadi prosesnya Siska besok sudah harus memprint 40
40 untuk asesi dan 4 untuk asesor. Gitu ya. Iya, Jadinya, iya, iya. sorry, 40 asesi. Siska, kamu ngeprintnya 40 asesi dan 40 asesi untuk asesor atau gimana, Siska? Jadi kalau untuk kunci jawaban nanti itu hanya untuk 4 asesor, Bu. Kalau yang lainnya Ya, hanya 41 kopian. Jadi saya fotokopi karena kalau di print sepertinya tidak memungkinkan ya. ya, ya, di fotokopi sama Siska. Makanya sebenarnya, dan itu Siska mesti lakukan besok gitu kan ya, Sis ya, ininya. Nah, karena waktu Siska tidak banyak, jadi saya sangat harap kalau ada kalimat yang kurang dipahami atau kalimat yang kurang jelas, ya nanti kita pada saat mereka mengerjakan atau sebelumnya kita bisa menjelaskannya lebih detail kalau memang mereka ada pertanyaan, kalau kurang jelas seperti itu, ya. Cuma Oke. saya sih berusaha memfilter aja dari sini. Apakah cukup jelas tuh, misalnya untuk menghadapi pelanggan yang kritis, terutama dalam perhitungan keuntungan, maka persiapan dari salesman harus benar-benar matang, terutama dalam hal sebagai berikut. Sebetulnya, ya, apakah ada kata-kata yang lebih jelas ya itu sebenarnya lebih lebih ke arah skenario shopping list buat pelanggan. Sebenarnya Jadi, sih bukan hah? kata-kata yang kritis ya, Bu ya. Mungkin untuk menghadapi pelanggan yang kritis, mungkin bukan kritis. Kritis ini kan pengertiannya jadi kayak sakit gitu ya. Artinya Hah? untuk menghadapi pelanggan yang punya keingintahuan lebih gitu kan, Bu. Ya kan? Bukan kritis ya, Bu ya. Jadi untuk menghadapi pelanggan yang mempunyai keinginan tahu yang lebih, terutama dalam perhitungan keuntungan, maka persiapan dari salesman yang benar-benar harus matang dalam hal tersebut apa. Jadi mungkin Oh, ya boleh. kita tidak perlu menyampaikan maka persiapan dari salesman enggak. Jadi kita cuma bilang bagaimana untuk menghadapi pelanggan yang ingin mengetahui lebih dalam terhadap bisnisnya Anda gitu kan. Terutama dalam hal Iya. perhitungan keuntungan, apa yang harus disiapkan kan gitu. Ya, berarti di pertanyaannya aja yang diganti ya. Pertanyaannya aja Iya, biar lebih jelas. betul, Coba bukan balik ke bukan yang pertanyaannya, kritis Sis. ya. Mhm. Eh, Siska, dibuat apa, dua gitu, Sis? Split dua, pertanyaan dan jawaban. Ya nanti kalau ini ada revisi diupdate lagi kita langsung di-share lagi kan ya? Iya, jangan Ya. khawatir. Maksudnya bagaimana, Ya, Bu? bisa juga itu Ini diganti di split pelanggan yang dua, di split selektif dua, di atau split dua. pelanggan yang berhati-hati, Bu Yani. Bu Yeni, Oh, sebentar. Perlu diketahui bahwa apapun yang kita merubah, tetap di dalam kurungnya harus ada kritis. Kenapa? Karena materi sama kopian apa slide dari itu sudah beredarnya tentang kritis. Jadi nggak apa-apa kita ini, tapi dalam Pak Hendra sudah ada tulisan di situ pelanggan yang kritis ya di materi refreshment-nya. ini semua soal 100% itu ada di dalam materi. Tidak ada yang tidak dalam materi. Oh, Walaupun oke, itu oke. misalnya consumer behavior yang saya ambil hanya pertanyaannya saja. Nggak mungkin kalau saya jelaskan consumer behavior jadi kepanjangan kan? Jangan. Jadi Enggak, yang yang Pak Hendra, saya cuma butuh pelanggan yang kritis itu ada di dalam refreshment Anda ya. ada. Oke, oke. Oke, kalau gitu di Benar. pertanyaannya aja, di lembar pertanyaan, Siska ke lembar pertanyaan di split 2, Siska ini di split 2 ke 06. Split 2, split 2. Karena ada kekhawatiran saya nanti takutnya, loh kok kemarin yang diajarin tentang ini sekarang pertanyaannya kok nggak sama. Nah ini Enggak, nanti kita dia kasih kurung aja, kita kasih kurung aja. Bentar, mana pertanyaannya? Coba, Sis. Pertanyaan. Artinya pertanyaannya itu tidak boleh dirubah gitu kan ya, Bu, maksudnya. Iya, yang kritisnya cuma saya mau kasih kurung penjelasannya supaya lebih jelas. Bentar. Oke. nanti pertanyaannya kenapa? Karena kita kan sudah training dia, harusnya kalau kita mau rubah Nah, sebelum training gitu kan. iya Pak Hendra, cuma ini kita bisa memberikan kalian. Jika Anda mempunyai pelanggan yang sangat Ya, kritis, terutama maksud saya kalau dalam misalnya nanti udah memang sudah baku ya nggak apa-apa. Saya tadi kan cuma merespon dari apa yang ditanya sama Bu Yeni kan tadi terhadap ya, pertanyaan itu bagaimana gitu. ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya itu silakan nggak apa-apa. Kurung aja nanti kita tetap ditulis nanti. Kurung aja nih, saat kritis kurung apa tadi Bu Eli ngusulinnya?
Selektif ya tadi ya. Bu Eli, Selektif Bu Yani. se- Pelanggan bu- yang selektif. selektif. Nah, kurung dah, terutama dalam hal menghitung keuntungan dah gitu ya. Udah cukup jelas lah ya. Oke. Yuk next ya. Udah ya. Terus lanjut. Pertemuan malam ini kenapa? Ini yang kita mau. Jadi gini, besok-besok kalau kita mau ini, masing-masing asesor kalau bisa sudah mempersiapkan pertanyaan sama jawaban. Jadi tinggal Siska yang masukkan ini nomor berapa, ini nomor berapa. Supaya apa? Jangan pertanyaan dari saya, Bu Yeni, sama Siska bertiga aja kan gitu. Lebih baik kalau rame kan makin banyak gitu kan. Iya, ya. Ini memang inilah ya. Kemarin kan kemarin kita ngerjain ini bertiga kemarin kan ya. Ya udah. Nanti nextnya itulah lebih baik lah ya. Oke, waktu kita nggak banyak. Saya nggak ingin terlalu menyita waktu kalian lebih lama. Yuk, lanjut lanjut, sis. Nomor 5. Bagaimana Anda melakukan penulisan pesan dalam bisnis writing yang dengan cara yang baik dan benar sehingga pesan ini dapat dipahami dan dimengerti dengan jelas. Nah, ini juga teman-teman sudah dijelaskan oleh Pak Hendra. Jadi teorinya seperti ini gitu dan memang sudah ada di SKKNI ya gitu loh. Jadi apa? Menurut saya nanti eh, Mbak Bu ini sudah kalau memang nggak ketemu barang itu nanti di ini aja di apa ada kok di grup UMN-nya di grup UMN Ya, oke assessment ya. Bu. Ya. Oke, nah itu terus ke bawah ini supaya kita tahu kalimatnya ya. Nomor 6. Apa saja pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial? Nah, pengetahuan tentang konsep personal selling tadi, konsep keterampilan penjualan selling skill, komunikasi, dan pemanfaatan database pelanggan ini pun ada di dalam materi kemarin dan juga ada di SKKNI sesuai dengan unit 4 ini. Ya. Nah, bagaimana ini? Bagaimana langkah-langkah atau tahapan dalam melaksanakan keterampilan penjualan sampai terjadi closing sales? Nah, ini yang ada tahapnya ini ya. Pak Hendra, ini yang tadi yang masuk ke dalam observasi tadi ya, demonstrasi tadi ya Pak Hendra ya. Ya Bukan ya? demonstrasi. Nah, Demonstrasi ini betul. nomor 1 sampai 8 ini closing sales nih Pak Hendra. Betul ya? Bagaimana langkah-langkah atau tahapan dalam melaksanakan keterampilan penjualan sampai terjadi closing sales? Ini yang Ya. tadi jadi apa bahan demonstrasi kita kan, persiapan, pendekatan gitu. Cuma ini secara teorinya dia gitu ya. Itu Oke. sangat sekali kita detilkan gitu. Ya. Oke. Nah, ini mesti dibantu ya teman-teman. Walaupun semua materi ini sudah diberikan oleh Pak Hendra kemarin, tapi saya itu ya takutnya mereka itu ada dua pilihan sebetulnya waktu ujian. Saya tanya sama Bu Titis, ini anak UMN biasa nyontek nggak? Buka pakai HP gitu ya. Bilangnya sih enggak, katanya gitu. Enggak sih Bu, biasanya anak-anak enggak gitu ya secara ininya. Cuma memang materinya menurut saya sih cukup susah gitu ya. Jadi apa ya kita mesti melihat lah, nanti mesti membantu ini. Saya khawatirnya mereka nggak bisa jawab aja ini ya. Ya terpaksa kalau sampai nggak bisa jawab, terpaksa kita melakukan remedial. Nah, mengatur waktunya nih Bapak Ibu. Kalau sampai misal, jadi kita rencananya mau ujian esai dulu, terus Bapak Ibu masuk ke ujian satu-satu, demonstrasi satu-satu. Nah, pada saat itu yang ujian esai kita langsung periksa nih, ya, kita langsung periksa. Nah, yang periksa siapa? Karena asesor sedang melakukan demonstrasi, otomatis yang esai ini saya juga bingung. Saya sih datang ya, saya sama Siska datang. Cuma tentunya apa ya? Paling based on ini ya, penilaian esai ini tetap harus dilakukan oleh asesor sih gitu. Untuk menentukan dia kompeten atau tidaknya. Jadi apakah mau pakai strategi seperti waktu PSKK nih, Bu Rini dan Bu Santi nih, atau Bu Eli? Jadi kita bilang kita rekomendasikan dia kompeten, misalnya gitu. Maksudnya mau esai dulu atau mau interview dulu gitu kan, Bu? Esai dulu, esai kan? Esai itu 1 jam, oke? Esai, kemudian serentak tuh esainya, ya kan?
Kemudian baru Ya, orangnya satu-satu ketemu sama dipanggil. asesor. Kayak kemarin itu loh, satu orang dapat 10, 15 Kelamaan menit, nggak ya Bu 15 kalau nunggu setelah selesai esai ya? Hah? Nah itu Kelamaan dia, nggak ya? ada cara lain nggak tuh? Ada cara lain nggak? Saya kepikirannya waktu Satu karena ini orang agak sedikit 15 beda menit. dibanding PSKK kan, gitu loh. Kalau satu orang 15 menit, katakanlah kalau on time 150 menit. Tapi nggak mungkin, anggap aja lah jadi 200 menit. Tapi sebelum jam 4 itu sudah clear kalau menurut saya. Iya, karena sebenarnya ujian esai ini saya bayangin ngerjainnya 45 menit, tapi saya kemarin bilang Mas Siska, udah bikin 1 jam aja deh, gitu. Ada cara lain nggak? Kalau misalnya ujian esainya Bu, tidak ide serentak, nggak nyambung juga kan ya? Ah, ini ada Bu Ratni nih. Halo, malam Bu Ratni. malam Bu Yeni. Iya, iya. Kalau saya ya Bu, Eh, apa namanya, seperti kemarin saya di Boyolali tuh eh, a- apa asesmen untuk 10 orang, satu orang gitu ya, satu asesor 10 orang. Nah, hmm, waktunya kan soalnya soal dan ininya cukup banyak. Jadi kami tuh sekali waktu waktu esainya, bukan esai ya, waktu apa penggalian wawancaranya tadi itu sekaligus 2 orang. Penggalian wawancaranya 2 orang. Oh, Ya, berdua. jadi maksudnya Hmm, kalau esai kan dikerjakan masing-masing, iya, nulis ya kan. Tapi iya. kalau yang pertanyaan-pertanyaan pendukung observasi itu Hmm. dijejer 2 orang, jadi waktunya lebih ini. Halo? Oh, iya, iya. Putus-putus Jadi ya? nggak kedengeran kok, kedengeran Bu Santi. Oh gitu Satu, ya Bu jadi satu Ratni. asesor langsung nanganin 2 gitu. Langsung nanganin 2. Termasuk juga waktu demonstrasi dengan Iya, waktu waktu demonstrasi demonstrasi dia, 2 orang nongol gitu ya. iya, Tapi dia giliran kan. Kemudian waktu iya, pertanyaan langsung dikasih langsung langsung untuk 2 orang itu gitu ya. Jadi iya. temennya bisa Jadi saling misalnya menyanyi gitu. menurut ini gimana. Jadi bisa saling Hmm, melengkapi dia jawabannya. iya ya. Bagus juga tuh idenya. Bisa lebih cepat ya. Bisa karena kan kita misalnya menganggap 1,5 jam misalnya ya untuk apa satu Esai satu sesi. jam. Esai satu Jadi jam. kalau kita berdua, kalau 2 kan jadinya cuman pas tuh dari pagi sampai sore cukup 10. Hmm. Oke, oke, oke. Ya, ya. Gimana? eh Boleh juga itu ya. Sepanjang kalamin kayak misalnya Bu Rini gitu ya, ataupun Bu Ati waktu kemarin itu, jadinya kalau langsung diaktifin 2, dokumennya bingung nggak tuh isinya? Bu Rini, Bu Sandi, atau Bu Ya Eli. kalau dua sih kalau misalnya dokumennya kita harus ngisi pada saat itu kan nggak bisa ya Bu ya, karena kan keterbatasan waktu. Ya paling kan ngisinya itu kan kalau nggak salah saya pernah baca bisa dikasih waktu berapa jam atau berapa hari setelah kita melakukan assessment kan Bu. Jadi nanti Kalau kita baru. ngisinya bisa belakangan. Jadi sebisanya kita ngisi pas pas apa namanya pas ujian itu, nanti setelah kita selesai kita ngisi lagi, Iya. Hmm, diselesaikan setelahnya. setelahnya. Jadi yang penting esensi waktu dengerin hasil jawaban dia terhadap pertanyaan pendukung observasi itu dan demonstrasi itu yang kita harus take note gitu ya untuk diisi Ya, ya. kita bikin catatan-catatan singkat dulu kan. Si A begini, si B begini. Ya, ya, ya. Itu bisa menghemat banyak sih kalau bisa seperti itu. Gimana, para asesor? Jadi tidak satu-satu idenya Bu Ratni bagus juga tuh bisa lebih cepat. Tapi penulisan, jadi gini Bu Ratni cuma siap aja waktu PSKK itu. Jadinya yang saya lihat asesor tuh kelabakan ngisi kertasnya. Gimana mau nanya antara bagi waktu bertanya, mengamati dan menulis gitu. Jadi mungkin Iya. menulisnya belakangan gitu ya. Nama aja nulisnya Ya, lama banget. nanti kalau nama itu biasanya saya gini, apa masing-masing asesi Ya suruh kalau nulis menurut saya sih, namanya halo, sendiri, halo, terus halo, halo halo. Bu.
Halo, Iya, Bu Santi. saya. Bentar, Bu Ratni biar nyelesain dulu omongan pembicaranya ya. Tadi masih belum selesai beliau bicara. Sebentar ya, Bu Santi. Jadi masing-masing asesi itu nulis namanya sendiri dan menandatangani. Jadi nanti Siska tuh harus nandai yang mana yang harus ada tanda tangan dan namanya. Jadi nggak usah asesor yang nulis. Nama mereka sendiri itu Oh, biar mereka yang nulis. Mereka tanda tangan oke, juga. oke. Oke, oke, Iya oke. betul. Berarti kertasnya jangan dikasih ke asesor dong, satu bendel itu dikasih ke asesi gitu ya? Oh, enggak, maksudnya begitu kita sudah selesai nih, oh ya silakan dulu tanda tangan gitu. Kasih nama dan tanda tangan gitu. Atau sebelumnya ya, Tapi betul. dokumen tetap harus dipegang asesor kan ya? Oh iya, Ya toh? dipegang asesor. Iya, iya. Jadinya, Tapi yang nulis nggak usah asesor, lama Bu. ya, ya. Jadi waktunya mereka diisi pada waktu mereka pas menunggu ya. Ya, nanti setelah apa namanya? Bu, maaf mau tanya. Setelahnya biasanya. Ya, ya. Setelahnya. Gimana Siska? Ya kayak gitu idenya Bu Ratni bagus tuh. Iya, berarti diisinya saat mereka menunggu itu menunggu dipanggil atau menunggu saat sudah. Kalau menunggu itu bisa mengisi mengisi nama dulu nggak apa-apa. Oh ya, soalnya kalau saya siapkan itu satu bendel itu udah sama pertanyaan-pertanyaan, Bu, apakah tidak beresiko ya kalau misalkan saya kasih terlebih dahulu, mereka browsing jawabannya. Kalau saya sih biasanya tuh eh, apa namanya? Setelah dia ujian. Oh, Setelah dia sesudah ujian tuh, ujian. Ya. setelah dia ujian sebelum dia keluar atau kita suruh keluar juga nggak apa-apa, tapi dia apa namanya? Tanda tangan dan ini. Terus kita bisa lanjut yang berikutnya gitu. Oh ya, itu Ya. bisa, Bu. Jadi di satu bendel itu di depannya itu tuh ada cover. Nah, di cover itu ada tulisan asesor dan SSI. Mungkin cukup ditulis nama Ya, asesinya aja. Nah, nextnya betul. untuk kelengkapan nama, Apa? Saya makan orangnya pede. itu bisa setelah asesmen. Seperti itu mungkin Bu Ratni ya. Iya, betul. Oke, ya Bu, kayaknya bakal menghemat banyak waktu tuh. Soalnya saya kemarin lihat banget tuh Bu Leila, Bu Eli kelabakan nulis gitu. Ya, Terus mungkin buat yang minggu berikutnya kali ya, hmm, asesor tuh dibikinin cap nama dan nomor MET-nya. dibikinin apa? Ini Nama? stempel, cap nama. Jadi ada namanya, ada nomor MET-nya. Jadi asesor tuh nggak Oh, perlu nulis juga, tinggal cap, tinggal oh tanda gitu. tangan. Ya. Nama dan cap sama nomor MET-nya. Oke. Jadi nama, nomor MET. Jadi kan di bagian-bagian yang ada nulis nama asesor kan, itu tinggal dicap aja, Oh, jadi nggak perlu tulis nama dan tanda tangan gitu ya? tanda tangan aja, sisa tanda tangan. Oh, nggak perlu nulis nama. Jadi ya, Ya namanya dicap, cepet ya, kan. ya. Benar, Jadi Mas. capnya dibikinin. Saya Ya, punya bagus itu Bu idenya. Oke, oke. Ya, nanti berarti tapi buat buat hari Sabtu nggak ke Uber. Ini nanti yang buat nextnya kita kan masih ada 3 Ya minggu ininya berikutnya ya. aja. Oke, kan masih masih ada 3 mie. Oke, oke. Ya, ya. Ya itu bagus banget tuh masukannya Mbak Siska. Ya, biar kita bisa lebih cepat waktunya. Oke, oke. Ya, jadi semua sepakat gitu ya, bisa ya, Bapak Ibu ya. Jadi di waktu demonstrasi dan pertanyaan pendukung demonstrasi langsung dipanggil 2 asesi gitu ya. Terus kemudian form nama diberikan sesudah ujian, sebelum dia selesai pulang, form namanya suruh mereka ngisi namanya mereka sendiri gitu ya, negara ininya. Oke, terus ini sis, ya lanjut sis. Makasih Bu Ratni. Ya. Terus lanjut sis. Ini, nah oke. Mana lagi tadi sampai mana?
Sudah ya. Nah, sekarang yang merek, Siska, dari kemarin. Jadi peserta mereknya 30 ya. Jadi saya mau membagi juga ini. Kemarin sudah ditentukan yang operasional. Kemarin Pak Hendra apa menawarkan diri untuk pegang penjualan. Nah, berarti 3 orang yang lainnya pegang merek gak apa-apa ya? Atau ada yang mau tukar? Udah ya, harus bisa dua-duanya lah ya. Ya lah, nggak Oke, apa-apa, Bu. Nah, oke, sip ya. Nah, yuk sekarang tentang merek nih ya. Siska ini udah merek ya? Benar? Skema 6. Oke, udah skema 6 ya. Di merek ini sebenarnya yang lainnya sama, kecuali mengenai soal demonstrasi ya. Demonstrasi di sini pertanyaan yang mau kita berikan adalah tentang dia mendemokan konsep AIDAS itu ya, secara ininya karena em, Pak Hendra kemarin juga bahas waktu materinya Pak Hendra kita pilih yang paling simpel ya, enggak. Karena ini kan sebetulnya mereka belum berpengalaman tentang ilmu branding gitu ya. Caranya jadi yang paling basic lah AIDAS itu gitu. Mana materinya, Sis? Yuk tunjukin Sis. Kemarin. Nah, sebentar, kita ingetin dulu deh. Unit kompetensi untuk operasional merek itu ada Sis ke atas dulu Sis, sorry. Buat refresh aja. Nah, unit kompetensi untuk operasional merek itu adalah mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan. Nah, ini kalau Anda lihat sama. Sebetulnya elemen pemasaran perusahaan kan sama-sama tadi, ya toh, yaitu marketing mix, ya toh, bawakan pemasaran. Terus melaksanakan komunikasi efektif itu juga unit kompetensi yang sama dengan yang operasional penjualan. Melaksanakan penulisan bisnis ada juga unit kompetensi itu di penjualan. Merencanakan riset, nah ini tidak ada di penjualan. Merencanakan riset terhadap suatu merek. Itu kemarin Pak Endra juga udah kasih beberapa slide tentang riset. Terus mengolah data riset, ini juga suatu kompetensi yang memang apa eh, tidak ada di penjualan. Terus melaksanakan event, yaitu bagian dari komunikasi merek, ini juga tidak ada di penjualan. Jadi ada ada tiga unit kompetensi yang tidak dimiliki oleh operasional penjualan, tetapi dimiliki oleh operasional merek. Jadi itu ya terhadap tiga itu. Nah, dari tiga inilah kemudian kita membuat materi soal untuk demonstrasi. Ya, Sis, silakan Sis. Untuk yang belum berpengalaman. Ya, Sis. Nah, ini ya. Jadi skenario yang belum berpengalaman, ya kita kasih tahu dulu merek adalah faktor penting dalam kesuksesan suatu produk. Nama merek mengasosiasikan informasi tentang nilai produk kepada konsumen. Nah, kemudian kita bilang lebih lanjut, strategi event marketing adalah salah satu strategi pemasaran dilakukan untuk menyelenggarakan acara untuk tujuan mempromosikan brand, produk, atau jasa. Nah, strategi event marketing ini mencakup seluruh hal yang terkait perlengkapan, peralatan, teknis, dan juga berbagai saluran promosi. Nah, sebagai salah satu calon karyawan yang akan ditempatkan di bagian operasional merek, coba demonstrasikan bagaimana cara saudara mempromosikan suatu produk makanan dalam suatu pameran. Ini, em, ini jawabannya sis, tolong sis tunjukin. Jadi ini kita mengambil satu unit kompetensi aja sebagai hal yang didemonstrasikan. Sebenarnya demonstrasi ini dia boleh pakai laptop atau gimana sih ya? Mau atau nggak apa-apa yang ngomong aja gitu ya. Paling nanti saya bawa produk aja kali ya. Besok itu nanti saya bawa produk untuk dia kalau memang mau jelasin atau apa. Untuk nah di sini untuk soal tank tadi itu aksesi minimum dapat menjelaskan AIDAS ketika yang bersangkutan mempromosikan suatu produk makanan pada waktu dia menyiapkan kegiatan event marketingnya, yaitu A. Awareness daya tarik, I. Interest minat, B. adalah keinginan, A. adalah aksi, S. adalah kepuasan. Dah, Pak Hendra minta tolong nih. Ayo jelasin lebih dalam lagi Pak Hendra tentang AIDAS. Tolong berbagi ilmunya. Ya, baik. Ini mungkin di pertanyaan ini harus kita kasih tuntun mereka, harus kita kasih dalam kurung
IDAS gitu. Supaya apa? Supaya mereka artinya kita membantu mereka lah gitu. Nah, awareness itu adalah pertama adalah untuk membuat apa namanya daya tarik atau mungkin perhatian daripada si calon pembeli. Bisa SPG membuat perhatiannya dengan apa? Apakah itu dengan pajangan yang baik, dengan sapaan, dengan apa namanya, dengan segala bentuk seperti menghiasi pajangannya, untuk mungkin itu adalah termasuk adalah untuk kesadaran orang untuk tertarik gitu. Nah kalau interest, nah ini adalah minat untuk ini. Mungkin kalau saya kemarin memberikan contohnya adalah contoh seorang pedagang kaki lima gitu ya. Kenapa? Karena kaki lima itu sangat tepat sekali. Kenapa? Misal gini, kalau awalnya Aida untuk awareness-nya bahwa sembari orang lewat, itu pedagang kaki lima, dia cerita, Bapak, Ibu yang ada tempo, yang ada waktu, silahkan merapat. Dia pakai mic. Nah, itu membuat orang sadar, orang akan tertarik. Ini orang lagi ada apa ya? Ya. Nanti ketika dia membuat interest atau minat, dia akan memanggil orang dengan apa? Sebentar lagi akan ada ular yang bisa menari. Nah, itu membuat orang kan, ular bisa menari dan ular bisa menyanyi. Wah, ini kan padahal nanti ular sampai dia habis dagang itu tidak akan ini. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana menimbulkan keinginan orang. Jadi, sebelum dia jual, sebelum ular ini menari dan menyanyi, maka kami membawa oleh-oleh dari luar kota, ataukah itu dari Batam atau dari mana, itu adalah obat yang sangat mujarab tentang sakit pinggang. Wah, padahal saya sendiri juga sakit pinggang. Nah, tapi obat ini, tidak untuk semua orang akan saya kasih harga spesial. Hanya untuk apa? Nah, untuk menarik action orang beli, 10 pembeli pertama itu harganya adalah 10.000. Sementara pembeli ke-11 itu nanti harganya 15.000. Nah, orang kan berlomba-lomba. Nah, ini sama juga yang dijelaskan oleh Tung Desem Waringin juga seperti itu. Nanti dia akan menjual kaset itu dengan harga padahal diskon 50%. Padahal sampai orang ke 100 tetap harganya juga sama. Harganya sama, awal sama. Nah, action dia beli itu kenapa? Karena orang ini mendapat harga spesial. Nah, untuk ke yang terakhir, sebetulnya IDAS itu hanya sampai AIDA. Tapi bagi seorang marketing, harus menerapkan sampai S, sampai kepuasan, satisfied. Kalau seandainya orang tidak puas, maka orang tidak akan beli lagi. Artinya, kalau si SPG tadi menjelaskan bahwa ini ada diskon lah, ini kalau beli kemasan yang 90 gram coklat Silver Queen, maka ada bonus Silver Queen yang kecil ini, yang 10 gram. Nah, mungkin itu adalah seperti apa ya? Seperti menarik action orang untuk beli. Jadi kalau untuk kepuasan, kualitas produk jauh lebih baik. Jadi mungkin itu yang dimaksud bagaimana cara operasional merek ini bisa mendemonstrasikan. Jadi dia akan cerita satu persatu. Nah, ini di dalam materi juga nanti kita detailkan. Nanti ada di materi yang telah diisi. Awareness itu apa, interest itu apa. Tapi contohnya bermacam-macam model contoh. Ada contoh SPG, bagaimana SPG menarik supaya barang itu, atau bagaimana dengan waktu saya mentraining ada tim tim gerbek pasar gitu. Kalau dulu saya di DK itu adalah untuk pembeli produk ini selama 30 menit. Nah, sebelumnya ada woro-woro kemik. Ini saya masuk ke yang A, action. Hanya kita akan ada cashback. Satu bag itu adalah 40.000. Saya silahkan bayar ke toko, saya tunggu di luar, saya kembalikan 20.000. Nah, itu adalah contoh teori IDAS, karena di woro-woro mic itu sudah kita pergunakan. Menarik minat itu, hayo segera beli kacang likli di toko Anyan. Hari ini toko Anyan sedang ada promosi besar-besaran. Nah, ini salah satu juga membuat orang minat dan keinginan. Nah, bahkan mungkin juga kalaupun Anda juga nggak beli produk ini, nanti produk ini juga akan kita kasih sampling.
sampel aja dia akan coba. Jadi semua orang pasti datang ke toko itu. Yang nggak beli, gitu, yang nggak beli satu sak nggak. Cuman kita kasih satu piece, dua piece, dia akan coba kan. Oh enak nggak? Kalau enak silakan beli gitu. Mungkin itu bisa Oke. saya jelaskan. Ya, makasih Pak Hendra. Pak Hendra, kalau Ya, gitu boleh nggak supaya mereka punya bayangan di soalnya kita tulisnya coba demonstrasikan bagaimana cara saudara mempromosikan suatu produk makanan dalam suatu pameran dengan menggunakan apa? Menggunakan teori AIDAS atau apa? Dengan tool ya, AIDAS, mau ya digit, mau begitu kan ini sebetulnya kan di dalam demonstrasi kan gitu ya. Dengan ya menggunakan pendekatan AIDAS gitu aja ya, ditambah ya kalimat gitu ya. ya sebetulnya di dalam bukan Siska di tambahin dalam sis. elemen ya di elemen itu ada loh teori AIDAS. Iya iya, Tapi Siska nggak pakai ada. S, nggak pakai S Enggak, AIDA. maksud saya S ini itu loh, tambahin. soal demonstrasinya ini loh, supaya dia tahu bahwa yang ditembak itu adalah AIDAS kan. Dengan Iya betul betul. menggunakan Jadi pendekatan AIDAS. Siska, takutnya nanti dia bingung mau demonya apa. Ya, dengan menggunakan tambahin pendekatan tambahin. AIDAS. Di soal sama di jawaban, Siska, ditulis. Siska. Iya, ditambahinnya seperti apa, Bu? Tadi Dalam yang kurung ada tulisan soal itu kan ada kalimat suatu pameran kurung kok kurung dengan menggunakan pendekatan AIDAS. Itu loh ada kalimat soal, coba demonstrasikan bagaimana cara saudara mempromosikan suatu produk makan dalam suatu pameran dengan menggunakan diketik sis dengan menggunakan. Siska udah ketemu belum yang saya baca tadi? Nah, itu dengan menggunakan nah, pendekatan AIDAS. AIDAS-nya huruf besar. AIDAS. Nah, itu. Terus soal itu dipindahkan ke yang apa? IA06 juga di copy aja kalimat itu. Hmm, Ke IA06. Nah, masukin IA06. Nah, itu tambahin kalimat tadi. Nah, sip, sip. Oke, sekarang operasional merek kita masuk ke soal tertulisnya ya, supaya juga kita memahami operasional merek ini. Oh, oke, pertanyaan pendukung observasinya, IA03 dulu. IA03 buat operasional merek itu eh, pertanyaannya adalah, sebentar, pertanyaannya sama. Ya, pertanyaannya sama. Benar ya Pak Hendra ya? Kalau saya tuh nyatetnya sama kok nih. Pertanyaannya sama dan skema 3. Jelaskan mengenai bauran pemasaran, jelaskan konsep sama segmentasi, targeting, dan sama positioning. Sama ya? sama Ya, sama. jadi pertanyaan untuk pendukung observasi ini, baik Karena unit operasional kita sama penjualan maupun untuk operasional merek, sama karena unit kompetensinya sama. sama. Ya, oke. Jadi itu berarti jawabannya seperti tadi di operasional penjualan. Sekarang kita lihat IA yang 06 untuk esai. Coba dilihat. Oke. Layar apa pertanyaan pertama. Nah, di sini ada 7 pertanyaan, gitu. eh jadi ini kita ulang kembali sebenarnya beberapa pertanyaan karena 4 unit kompetensinya kan sama dengan operasional penjualan. Jadi di sini kembali disuruh mendefine itu STP itu apa, ya toh. Jadi sama. Terus kemudian bawah sis, ke bawah sis, oke. Jelaskan juga cara mau di sini jelaskan beda ya. Pertanyaan nomor 2 ini ada jelaskan yang dimaksud dengan brand loyalty. Karena tadi jangan lupa di situ ada unit kompetensi yang paling bawah yang terkait dengan brand loyalty. Nah, di sini Pak Hendra kemarin materi refreshment-nya ada juga ya Pak Hendra ya tentang brand loyalty ya. Ada Nah, ada itu. ada. Jadi di sini loyalitas merek dapat didefinisikan sebagai kecenderungan konsumen untuk memilih merek tertentu dibandingkan merek lain, menyangkut Karena aspek kualitas, karena emosional. harga, karena Nah, ketersediaan dan layanan. nah, ini berkontribusi pada loyalitas ada 3 faktor itu, ada 4 faktor ya gitu loh. Tapi apa? Ini pertanyaan ini memang agak pasti mereka menulis define-nya pasti nggak sama persis ya. Jadi kembali kita harus menimbang-nimbang ini. Nah, yang ketiga jelaskan mengenai gaya komunikasi, ya toh?
cara identifikasi model gaya komunikasi pelanggan untuk pelanggan baru dan pelanggan lama. Ini ada dua. Kalau pelanggan baru, maka eh, apa nih? Salesman belum kenal, maka harus mencari tahu profil dari pelanggan baru tersebut untuk memulai komunikasi yang ada. Berarti ini tahap-tahapnya kali ya. Bentar. Hmm. Ini berarti jelaskan cara sebentar Pak. Tanda gimana nih pertanyaan dan jawabannya? Jelaskan bagaimana cara identifikasi model gaya komunikasi. Salesman belum kenal, maka harus mencari tahu profil dari pelanggan baru tersebut untuk memulai komunikasi yang baik. Cara identifikasinya sebagai langkah bagaimana cara identifikasi untuk pelanggan baru, cara identifikasinya sebagai berikut kali ya, gitu. Ya mungkin begitu kali ya Pak Hendra ya. Langkah Iya, betul. identifikasinya. Mm-mm. Langkah bikin tambah kalimat, soalnya kalimat itu nggak nyambung tuh sama masuk ke poin-poinnya kan mesti ada gitu. Langkah identifikasi model gaya komunikasi pelanggan untuk pelanggan baru sebagai berikut. Langkah-langkah. Kalau saya lihat nih kalimatnya mulai dari persiapan penampilan fisik, persiapan ini lebih ke arah langkah-langkah ataupun tahap-tahap, ya toh. Jadinya kita harus kasih taunya adalah bagaimana, jelaskan bagaimana langkah-langkah komunikasi ya, bukan cara ya. Diganti aja deh ya, boleh nggak Pak Hendra? Biar Boleh, nyambung, boleh, takutnya boleh. nggak paham ya. Boleh, boleh. Jelaskan Mm-mm. langkah-langkah, Siska, yang bagaimananya diganti langkah-langkah. Bagaimana hilang? Jelaskan langkah-langkah gaya komunikasi pelanggan, gitu ya. Nah, gaya, langsung gaya aja, gaya komunikasi pelanggan untuk pelanggan baru dan untuk pelanggan lama. Gitu. Nah, baru Ini nanti jelaskan Hmm. langkah-langkah gaya komunikasi menghadapi Oh pelanggan ya, baru menghadapi, betul, dan itu yang menghadapi menghadapi pelanggan lama. menghadapi Nah, pelanggan, jadi menghadap, menghadapi pelanggan. Hah? ya menghadapi pelanggan baru. Jadi handlingnya gimana? Kalau pelanggan Ya, baru gimana? Itu ada oke. gambar. Kalau ada gambar orang toko yang sudah kenal akrab dengan orang toko yang belum kenal. Kalau yang belum kenal Ya. dia jauh-jauh nggak mau dekat dengan kita kan. Orang nggak kenal. Pindahin sis, pindahin ke pertanyaan sis biar bisa nggak bingung. Hmm. Ya, jadi gini ya, kalau pada saat kita sertifikasi memang kita harus benar-benar melihat MUK-nya. Kadang-kadang Ya. mungkin waktu dibikin Eh, kalimatnya kurang tepat gitu ya. Jadi tolong memang mesti kita lakukan tolong hal. unitnya itu jangan jangan terhapus ya. Karena unit Ya, itu mewakili kita tolak ukur kita kalau 5 unit. Ya berarti kita ada lima-limanya ada pertanyaan. Tapi ada yang 2 unit, ada pertanyaan untuk 1 unit 2 pertanyaan gitu. Tapi kita lengkapi semua unit ada pertanyaannya gitu. nah udah itu pertanyaannya. Jadi tadi tahapan. Jadi yang tadi, nah tadi ini aja jawabannya langsung gitu. Langkah-langkah gaya komunikasi pada pelanggan baru, tak 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 gitu. Langsung kayak gitu aja. Semuanya apa? Semuanya sama. Yang ini tadi. Profil dari pelanggan pelaku tersebut untuk mulai komunikasi yang baik. Nah, langkah-langkah terus yang setelah baik nih langsung dikasih ini langkah-langkah gaya komunikasinya sebagai untuk menghadapi pelanggan baru. Jadi itu gitu. Setelah kata baik titik, terus langkah-langkah gaya komunikasi untuk menghadapi pelanggan baru titik dua, baru tuh tahapnya gitu. Harus. Bentar ya, belum.
Ya, terus yang di bawah tadi sama di copy lagi sih langkah-langkah menghadapi eh, Pelanggan lama. pelanggan lama. Nah, mulai darinya nggak usah dulu. Harus membuat skenario komunikasi. Titik. Terus langkah-langkah tadi sama, ya. Menghadapi pelanggan lama sebagai berikut. Udah gitu. Sama Nah, sebagai ini SBB. Bu Yeni, Ya. saya menulis probing itu kan maksudnya itu kan ini apa menyelidiki atau memeriksa gitu. Hmm. Tapi di dalam bahasa menerjemahkan dalam bahasa Indonesianya saya agak kesulitan. Gimana betul nggak itu probing itu? Probing itu kalau di psikologi beda artinya. Em, Pak Hendra di situ mau bicaranya apa? Tentang ini mengetahui jadi mencari tahu Menggali ya informasi lebih dalam. Kalau iya kalau menggali menggali informasi informasi lebih lebih dalam dalam, tentang ini tentang kesukaan si ini si ya ya langganan lama kita. ya udah nggak apa-apa. Tapi di sini kalau memang nggak tahu, ditulis aja. Takutnya ada asesor yang nggak tahu teknik untuk Ya. menggali informasi Nah, lebih dalam. mm-mm. Di Mbak Siska tolong diketikin, dibantuin tulis. Ya Kalau ice contoh breaking misal semua gini, tahu. Tuh contoh ditulis dulu gini, ya sebentar. Ahok Teknik. hari-hari itu kan hobinya ini, hobi Ahok hari-hari itu hobinya bicara tentang cewek kan. Nah, kalau saya datang ke sana, saya pasti lebih banyak bicara tentang cewek, order cuma sedikit gitu karena Ahoknya hobi SPG cantik lah, nah itu maksudnya gitu. Ya, Pengalaman ya, lama. ya. Teknis banget sih Pak Hendra kalau menurut aku. Ini jangan pakai contoh itulah. Ya, maksudnya ini teknik menggali informasi lebih dalam. Terserah Ya, asesor mau pakai contoh apa, tapi tujuannya adalah dengan menggunakan cara yang mendalam. Teknik iya. untuk menggali informasi lebih dalam untuk menyelidiki sesuatu dengan cara yang mendalam. Nah, dititik di situ aja. Mbak Siska, Kalau tolong kalau kalau teknik, CGN hobinya bicara mengenai kuku. Kalau kukunya, dia cerita kuku teknik. indah banget. Nih, Ya, Bu Yeni, bagaimana teknik menggali informasi? ini setelah probing dikurung aja, teknik untuk menggali informasi. Itu Jadi, pindahin ke probing itu loh. Kan tadi hmm, takutnya nggak paham, ya toh? Ya udah ditaruh di ininya aja. Di probing tadi, probing di bawah ice breaking. hmm. Ice breaking, ada probing, presentasi penjualan, handling objection. Ketemu nggak? Oh ini Bu, Nah, buka ini ya, teknik. Nah, itu untuk menggali informasi lebih Tentang mendalam pelanggan, tentang tentang pelanggan pelanggan. Dengan. dengan cara mendalam. Oke, nah, lanjut ke tadi yang pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Anda melakukan penulisan pesan dalam bisnis writing dengan cara yang baik dan benar sehingga pesan ini dapat dipahami dan dimengerti oleh penerima pesan. Nah, ini tuh kalau nggak salah kita ambil konsepnya 7C itu ya, bukan ya Pak Enda ya? Atau Iya apa betul nih? ada enggak? 7C itu yang keenam. Oh, yang keenam. Coba Bentar. buka sampai ke bawah. Oh ya, ini sebentar. Ini pahami audiens, gunakan bahasa yang jelas. Ya, ini sebenarnya bahasa logika aja ya. Maksudnya kalau mau nyampein pesan tuh ya, struktur pesan. Ini tuh umpan balik. Ini kemarin ada ya Pak Hendra ya di materi ya. Ada semua. Ada. Umpan balik, terus ke bawah lagi. Yang nomor 5, nomor 6 7C. Hmm, nggak sebentar saya lagi Oh, nulis. nomor 5 Penulisan 7C. efektif penulisan efektif harus memenuhi 7C. Oh, itu penulisan efektif harus memenuhi 7C. Hmm. Orang bisa nggak ya kayak gini? Berat nih pertanyaan nih Pak Hendra. Gini Bu, kita kalau nggak keluarkan ini kan unit Ibu. Iya ya, Jadi paham. 7C itu ada di SKKNI, saya juga baca. ya Clarity jadi kalau ini saya copy dari apa namanya ya SKKNI kemarin Bu. toh? Oh ya, jadi gini SKKNI kita lihat dari titik kritis. Jadi Iya.
kalau mahasiswa tuh dia pintar, kan saya dari awal ngomong, soal kami itu nggak jauh dari titik kritis. Kalau dia buka semuanya pertanyaan ini titik kritis ini. Ya, ya di atasnya ke atas Siska, tolong Siska. Gunakan bahasa yang jelas, struktur pesan, umpan balik, um, pahami audien. Ya. Semoga bisa ya mereka. Ya. Karena SKKN ini yang bikin tuh orang akademisi. Iya, iya. Kasihan banget sih ini ujiannya. Hmm. Yuk, ke atas. Keenam. Lebih gampang yang berpengalaman ya, perasaan daripada yang belum berpengalaman. Aduh. Nomor 6. Langkah-langkah apa saja yang Anda ingin lakukan? Nah, ini untuk riset ya. Tadi kan unit kompetensi operasional merek itu salah satunya adalah tentang riset. Nah, Riset, ini metode kita riset. langkah apa yang Anda ingin lakukan pada saat Anda mau melakukan riset itu langkah-langkah apa saja yang Anda ingin melakukan riset? Oh, langkah-langkah apa saja yang perlu dipersiapkan jika Anda ingin melakukan riset terhadap suatu produk? Ini kalimatnya hilang satu, Siska. Langkah-langkah apa saja yang perlu dipersiapkan jika Anda ingin melakukan riset? Nah, yang dipersiapkan ya. Ya, identifikasi masalah, menentukan tujuan riset, pemilihan metode, evaluasi. Ya, ini saya basic ya, ya caranya. Oke. Terus yang 7, ini jadi untuk kepentingan riset kita terwakili nomor 6. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan konatif dari konsumen? Kalau kemarin itu memang kita baik dari SKKNI maupun dari refreshment itu memang kita banyak bicara tentang konatif ya, karena memang di operasional merek ini konatif ini penting ya, karena terhubungan dengan brand. Nah, jadi ini kita masukkan juga apa yang dimaksud dengan faktor konatif dari konsumen. Nah, ini sebenarnya pada penjelasan Pak Hendra itu panjang lebar ya, tapi ini simpel aja lah. Tujuan untuk mengetahui market share dengan berfokus pada perilaku yang jelas dari pelanggan. Ini benar ya Pak Hendra ya jawabannya ya? Duh, Ya benar. benar ya. Faktor konatif adalah Hmm. adalah tujuan. Sebentar, ini kalimatnya nih Pak Hendra. Subjek, predikat, objeknya. Yang dimaksud dengan faktor konatif adalah tujuan. Faktor konatif dari konsumen adalah tujuan untuk mengetahui market share dengan berfokus pada perilaku yang jelas dari pelanggan. Perilaku yang jelas dari pelanggan. Bentar, sambil ngecek Google ya. Itu juga dapatnya dari Google, Bu. Soal gini, Ya, kalau kita nggak Google nanti dia searching, jawaban kita nggak sama, malu kita, Bu. ya. Konatif konsumen adalah komponen sikap konsumen yang berkaitan dengan kemungkinan atau kecenderungan konsumen untuk melakukan tindakan tertentu terkait dengan suatu objek. Ekspresi niat konsumen untuk membeli suatu produk. Dalam konteks pembelian adalah konatif konsumen adalah ekspresi niat konsumen untuk membeli suatu produk. Salah satu dari tiga komponen utama dalam sikap konsumen adalah kognitif, afektif, dan konatif. Konatif itu yang berhubungan kemungkinan atau kecenderungan konsumen untuk melakukan tindakan tertentu terkait dengan suatu objek. Konatif. Bu Yeni, izin lima saya kasih Kalista minum. Oke, baik, 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 baik. Ya, Siska, sebentar. Kita sebentar lagi selesai. Ini yang konatifnya saya sebentar. Ya, sis, sebentar ya. 5 menit, 5 menit. Konatif, saya lagi memastikan supaya tidak salah. Sebentar. Untuk mengetahui market share dengan berfokus pada perilaku yang jelas. Perilaku yang jelas dari pelanggan. Melakukan tindakan tertentu. Ini ekspresi niat konsumen untuk membeli suatu produk. Itu ada Oke, namanya masih. aspek psikologis yang berhubungan niat dan Ya, tindakan konsumen. ya, itu lebih ini sih. Ya, ada Hmm. emosi, ada kebutuhan need and wants. Kemarin saya jelaskan juga need and wants. Ya, Need itu kebutuhan, wants itu keinginannya.
Nah, contohnya tuh waktu terdampar di Betul. Pulau Seribu, misalnya nggak ada orang, yang ada satu Mhm. orang bawa rokok, rokoknya rokok jambu bol. Sementara rokok saya, nah ini kalau need ya saya butuh nih merokok. Tapi kalau udah banyak rokok, saya ingin uang saya udah ngarang filter kan gitu. Izin menambahkan yang fokus pada pelanggan jelas saya pelanggan. Dikasih kurung nggak customer need and want? Mau ditulis gitu nggak? Boleh. Dikurungin? Oh, oke, dikurungin aja biar lebih jelas ya. Ah, yang dari yang jelas dari pelanggan dikasih tanda kurung pembuka customer need and want gitu ya. Oke, itu Ya. lebih jelas ya. Oke, sudah selesai soalnya. Customer, Oke, Ibu, punten, customer apa, need, Bu? need kebutuhan need and want. Want, W-A-N-T, W-A-N-T, W-A-N-E, Oh, want, one. want. I want to go, Ya. want. Oke, nah, saya kira itu semua ya selesai ini. Maaf, apa maksudnya sudah cukup jelas ya? Atau ada pertanyaan dari para asesor? Sementara belum, Bu. Ya. Oke, ya. Jadi materinya ini format untuk kepentingan hari Sabtu sudah dikirim Mbak Siska di asesmen UMN. Kemudian untuk materinya Pak Hendra sudah saya japri ke masing-masing asesor, ya toh. Untuk rundown sudah akan nanti Siska share lagi kalau belum jelas. Untuk lokasi juga sudah di-share di sana, ya. Oke. Gedungnya gedung D. Gedung D yang paling belakang parkir mobilnya di ground, di underground, ya. Gedung D Gedung D itu ya. lantai 11 ya, lantai 11. Gedung Oke, D, lantai 11. Oke, tidak ada lagi yang bertanya lagi? Ada lagi yang mau tanya lagi? Iya, iya. Oh, Sebe- Kalau kalau sebenarnya jawabnya sih panjang. konatif dari konsumen itu kan sebetulnya lebih kalau untuk konsumen ya Bu ya, lebih ke arah keinginan dia untuk membeli kan Bu, dari aspek pembelian. Bagaimana konsumen itu mau membeli sesuatu tuh dipengaruhi oleh apa? Oleh kebutuhan need-nya atau want-nya kan gitu ya. Nah, eh, itulah yang dipahami sebagai konatif dari konsumen. Sebetulnya itu sih intinya kan ke sana sebetulnya. Nah, eh, kalau yang Ibu Lela bilang itu cukup luas sih ya sebetulnya ya. Secara apa memang mau kalau dikasih seperti itu boleh saja. Iya, betul, betul. Oke, saya bantu jawab ya. Gini, faktor konaktif adalah aspek psikologis yang berhubungan dengan niat dan tindakan konsumen dalam untuk pembelian atau membeli sebuah produk. Ya, dalam dalam faktor psikologis itu kita bagi lagi ada 4. Satu, emosi dan motivasi. Ya, yang kedua adalah need dan want. Yang ketiga, memahami hubungan yang dapat meningkatkan efektivitas. Artinya gini, efektif nggak dia mau beli barang untuk dia. Jadi ada di dalam faktor psikologis itu dibagi 4 ya. Di dalam teorinya saya sudah tuliskan itu karena ini saya juga download apa yang seperti Bu Laila sampaikan.
emosi dan motivasi. Emosi dapat mempengaruhi keputusan pembelian, sementara motivasi berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan. Jadi gini, kita waktu itu ada 4. Ini di dalam slide yang kita sebar ke mahasiswa, itu jawabannya ada 4. Di samping jawaban utamanya adalah aspek faktor kognitif adalah aspek psikologis yang berhubungan dengan niat dan tindakan konsumen dalam membeli gitu. Jadi itu intinya. Tapi kalau aspek psikologisnya apalagi ya tadi bagi lagi 4 itu. Tapi yang sampai Bu Lela itu ya sama maksudnya. Memang kan nih setiap kalau ada Macam-macam. Iya, bingung dia. Ya, takut bingung. Betul-betul. ini juga downloadnya dari ChatGPT. Iya, tapi gini Pak Hendra, yang kemarin di materi Pak Hendra itu eh, coba dilihat lagi dengan pertanyaan ini. Terus dihubung. Eh, tunggu dulu, Bu Lela udah baca materi saya? Ada. Ada tuh lihat adalah aspek psikologi yang berhubungan dengan niat dan tindakan konsumen kan. Ya udah, kalau gitu gini aja. Ini dihapus saja, jawabannya dibenerin. Apa yang dimaksud dengan faktor kognitif dari konsumen? Terminologi ini dibuang aja tentang untuk Ya mengetahui market jawabannya share-nya gini, ini. Jawabannya faktor dirubah. kognitif Ayo, adalah Siska buangin. Kasihan Siska harus menyusui. Ayo. Ini dedeknya udah nangis. Yuk. aspek Siska, psikologis yang Siska berhubungan. masih bisa ngetik nggak? Siska? Oh, Siskanya udah. Tuh, Siska. Itu udah letus. Siskanya udah pergi ya. Ya mungkin nanti gini kasih di WA aja. Jawabannya gini Bu, aspek psikologis faktor Bentar, kognitif saya ketikin adalah dulu. Sebentar, saya ketik aja. Bentar. Soalnya Siskanya anaknya wis nangis tuh. Bentar, saya ketik ya, bentar. Siska, oke, jawabannya. ya, Jawaban. ya, Jawaban dari nomor berapa tadi? Nomor 7. Kok ya. tentang faktor Kognitif konatif adalah dari konsumen ya, dari aspek ya, konsumen lo ya. Oke. ya, Yang adalah Pak Hendra tulis aspek itu apa? Adalah apa? aspek psikologis Aspek psikologis, terus yang berhubungan dengan niat yang berhubungan dengan niat dan tindakan konsumen. dan tindakan konsumen. Yang berhubungan dengan niat dan tindakan konsumen. Oke. Ya, sebetulnya intinya itu aja. Tapi kalau mau detail lagi, ada 4 yang mempengaruhinya. Apa? Yang mempengaruhinya adalah emosi dan motivasi. 2 elemen utama ini yang membuat faktor yang Tapi menjadi pertanyaannya sampai keputusan. sini aja ya, nggak usah disuruh jelasin lagi ya. Kan apa yang maksud dan faktor konatif dari konsumen? Atau mau Iya, ditambah lagi, terdiri dari berapa? Nggak usah, atau satu aja. enggak usah. Dah ini Enggak aja, usah. ya, Nah, wes. Nanti nggak lulus loh orangnya, ya. Dah, ini saya tolong dirubah jawabannya. Oke, ya, nah, ya, kemudian di refresh, kirim lagi ke asesmen UMN. Udah ya, Bapak Ibu. Oke, ya, ya udah kalau gitu ya. Sekarang semuanya sudah punya kebayangan untuk menjalankan tugas sebagai asesor di UMN. Ini memang 2 skema baru yang lebih kompleks sebenarnya daripada SPG. Ya, tapi untuk proses pembelajaran kita. Terima kasih Bapak Ibu ya. Selamat beristirahat, selamat Iya, malam. terima kasih Kasih Bu. Bu Terima Ning, kasih makasih ya. Mas maaf Rini. ya, Ibu Ratmi, Ya. Mbak Sampai Siska. ketemu ya.